Saya Lili Kamidah dengan NIM 191060210056. Nama saya Abdul Wahab 191061121090. Nama saya Ahmad Khalil, NIK 191060210073. Saya Muhammad Syakban Zuhri, NIM 191060210068. Saya Nuhin Suraim, NIM 191060210062. Kami dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan Tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan tema Hukum dan Masyarakat. Hukum Sosial. Hukum sebagai gejala sosial dan berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Karena dengan adanya hukum di lingkungan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat akan berhati-hati. Karena apabila melanggar atau berbuat suatu hal yang merugikan lingkungan, maka akan diberikan sanksi yang membuatnya jera. Gejala sosial yaitu suatu permasalahan sosial yang dipengaruhi karena adanya perilaku individu di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor penyebab gejala sosial diantaranya terdiri dari faktor struktural dan faktor kultur. Faktor struktural, gejala sosial dengan pengaruh faktor struktural yaitu interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antara kelompok dengan kelompok lain. Adapun faktor kultur, suatu nilai yang tumbuh serta berkembang di lingkungan masyarakat. Gejala sosial dengan pengaruh faktor kultural adalah meliputi kerja bakti, gotong royong, kemiskinan, dan perilaku menyimpang. Adapun contoh gejala sosial sebagai berikut. 1. Perilaku koruptif. Sering terlambat masuk kerja atau terlambat masuk sekolah. Yang kedua, kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak dapat diatasi secara tuntas karena sebagian masyarakat tidak memiliki pendidikan yang cukup. Akan tetapi, tidak hanya faktor tersebut, ada faktor lain dari kemiskinan yaitu disebabkan oleh tindakan koruptif. Yang ketiga, perilaku masyarakat. Contohnya, plagiarisme di kalangan mahasiswa. Memproduksi dan menyebarkan berita hoaks. stratifikasi sosial. Stratifikasi terdiri dari kata dasar strata yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Stratifikasi sosial menurut Wegmarber adalah stratifikasi sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Sifat stratifikasi sosial. Lalu, bagaimanakah stratifikasi dalam masyarakat bisa terjadi? Stratifikasi pada masyarakat modern terbentuk karena adanya pembagian kerja yang rinci. Pastinya kita tahu, tidak semua individu terlahir dari keluarga kaya dengan status sosial tinggi, namun juga ada yang terlahir dari keluarga sederhana atau bahkan miskin. Fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu pertama sifat alamiah, yang kedua sifat disengaja. Sifat alamiah, alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamiah adalah keturunan, senioritas, dan pemilihan masyarakat adat. Ya, jadi dari sifat alamiah ini terlahir dari keturunan ya. Yang kedua sifat disengaja. Adapun alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal, seperti pada pemerintahan, perusahaan, parpol, dan lain-lain. Fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat modern yang terus berevolusi, sistem stratifikasi sosial sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat yang semakin kompleks, maka pembagian kerja juga semakin beragam. Dipandang melalui pendekatan fungsional, stratifikasi sosial berfungsi mendorong sistem pembagian kerja yang efektif
di mana individu terbagi ke dalam spesialisasi tertentu dalam suatu masyarakat. Stratifikasi memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan individu menjadi lebih efektif dan waktu yang relatif singkat. Bentuk dan contoh stratifikasi sosial. Faktor utama yang menentukan strata sosial seseorang adalah kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, dan pendidikan. Namun begitu juga terdapat faktor lainnya, yaitu usia, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, ras, status tempat tinggal, dan faktor lainnya. Berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, stratifikasi sosial dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Stratifikasi ekonomi. Stratifikasi yang terjadi berdasarkan faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendasari terbentuknya kelas sosial. Secara spesifik, kemunculan kelas sosial ada pada era revolusi industri dan kapitalisme, di mana masyarakat terbagi menjadi 2 kelas, kelas pekerja dalam kurung kelas bawah dan kelas pemilik modal atau alat produksi dalam kurung kelas atas. Seiring berkembangnya masyarakat, tingkat penghasilan seseorang serta jabatan dalam pekerjaan stratifikasi okupasional turut menjadi faktor ekonomi yang mempengaruhi kedudukan individu dalam masyarakat. Individu dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan pendidikan, keahlian, dan keterampilan tinggi cenderung berada pada kelas sosial atas. Begitu juga sebaliknya. 2. Efektivitas hukum. Efektivitas adalah suatu kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif, yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab, dan wujud. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggul Wijaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan berhasil guna, yaitu pelayanan yang baik, corak, dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya. Efektivitas dan kesadaran hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai hukum yang dikehendaki. Maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Kesadaran hukum. Cara menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat ada banyak caranya. Hukum sejatinya tidak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesepakatan atau tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Akan tetapi ada satu teori yang mengatakan bahwa hukum tidak mengikat masyarakatnya kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya itu sendiri. Karena itulah kesadaran hukum menjadi sangat penting, karena dalam beberapa literatur tentang hukum dan beberapa bacaan yang menjadi acuan tentang hukum,
Kesadaran akan hukum juga bisa membentuk hukum itu sendiri. Tentunya selain ia menguatkan dan memanfaatkan hukum itu secara maksimal. Dalam kesadaran hukum, perlu ada beberapa hal yang ditekankan agar kesadaran hukum itu sendiri bisa berlaku sebagaimana mestinya. Yang pertama, kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tidak tahu apa itu hukum, ia tentu saja tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak berhukum. Yang kedua, selain pengetahuan akan hukum, pemahaman akan hukum itu juga menjadi penting. Ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman tentang hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum. Pemahaman dalam hal ini berarti pengetahuan tentang setiap isi dalam satu pasal dan juga bagaimana pasal itu bisa terbentuk dan bagaimana menjalankan pasal tersebut. Yang ketiga adalah kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Hal itu juga penting karena itu akan bisa membuat hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tak boleh ia lakukan pada orang lain dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak, mereka akan otomatis memiliki kesadaran hukum. Yang keempat, menerima hukum. Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum, mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka keadaan sadar hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menerima hukum adalah satu aturan pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan. Membuat masyarakat menerima hukum memang bukan persoalan mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran yang dilakukan secara berkala akan memberikan efek penerimaan hukum oleh masyarakat itu sendiri. Kesimpulan, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang ditetapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertainya bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Faktor-faktor penyebab gejala sosial sebagai berikut. 1. Faktor struktural. 2. Faktor kultural. Fungsi stratifikasi sosial sebagai sebuah alat agar mendistribusikan hak dan juga kewajiban, misalnya seperti menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan yang lainnya. Supaya mempersatukan dengan pula mengkoordinasikan kepada bagian-bagian yang terdapat pada sebuah struktural sosial yang gunanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, sebagai penempatan individu atau juga seseorang
strata lapisan tentukan di dalam struktur sosial. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.